Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur pada Allah yang telah memberi berbagai macam kenikmatan, iman, Islam, ihsan, kesehatan, rizki, dan banyak sekali nikmat yang tidak bisa dihitung satu persatu. Salam dan sholawat kita sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah pemimpin kita yang wajib kita tiru dan kita contoh. Mudah-mudahan di hari akhir kita mendapatkan syafaatnya. Kita akan bahas surat Maryam. Apa itu surat Maryam? Tujuannya apa? Manfaatnya apa? Maknanya apa? Kisah-kisahnya apa saja? Manfaat buat kita apa? Kita pelajari. Maka kita harus sering membaca surat Maryam dan melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Surat Maryam terdiri atas 98 ayat, termasuk golongan surat-surat Makkiyah, karena hampir seluruh ayatnya diturunkan sebelum Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah. Bahkan sebelum sahabat-sahabat beliau hijrah ke Habsyi, menurut riwayat Ibnu Mas'ud, Ja'far bin Abi Thalib membacakan permulaan surat Maryam ini kepada Raja Najasyi dan pengikut-pengikutnya. Di waktu ia ikut hijrah bersama-sama sahabat-sahabatnya yang lain ke negeri Habsyi. Surat ini dinamakan Maryam karena surat ini mengandung kisah Maryam, yaitu ibu Nabi Musa, ibu Nabi Isa, ya. Ibu Nabi Isa alaihissalam yang serba ajaib, yaitu melahirkan putranya Isa alaihissalam. Sedang ia sebelumnya belum pernah dikawin atau dicampuri oleh seorang laki-laki pun. Kelahiran Isa alaihissalam tanpa bapak merupakan suatu bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Pengutaraan kisah Maryam sebagai kejadian yang luar biasa dan ajaib dalam surat ini diawali dengan kisah kejadian yang luar biasa dan ajaib pula, yaitu dikabulkannya doa Zakaria alaihissalam oleh Allah Subhanahu wa taala agar beliau dianugerahi seorang putra sebagai pewaris dan pelanjut cita-cita dan kepercayaan beliau. Sedang usia beliau sudah sangat tua dan istri beliau seorang yang mandul, yang menurut ukuran ilmu biologis tidak mungkin akan terjadi. Pokok-pokok isinya, Allah berbuat sesuatu menurut yang dikehendakinya, kendati pun menyimpang dari hukum-hukum alam. Isa alaihissalam bukan anak Allah karena mustahil Allah mempunyai anak. Jibril alaihissalam turun kepada rasul-rasul membawa wahyu atas perintah Allah. Di hari kiamat orang kafir menghadap Allah sendiri-sendiri, semua manusia akan menghadap Tuhan sebagai hamba. Allah mengabulkan doa Zakaria alaihissalam untuk memperoleh anak, sekalipun usia beliau sudah sangat tua dan istri beliau seorang yang mandul. Kisah kelahiran Isa alaihissalam tanpa bapak, kisah Ibrahim alaihissalam dengan bapaknya,
Musa alaihissalam seorang yang dipilih oleh Allah. Ismail alaihissalam seorang yang benar dalam janjinya. Idris alaihissalam seorang yang sangat kuat kepercayaannya. Ancaman terhadap orang yang meninggalkan sholat dan mengikuti hawa nafsunya, serta kabar gembira untuk orang-orang yang telah taubat dan mengerjakan amal-amal yang soleh. Keadaan di surga membiarkan orang yang sesat setelah diberi petunjuk bergelimang dalam kesesatan adalah sunatullah. Saudara-saudara kaum muslimin muslimat rahimakumullah, surat Maryam mengemukakan hal-hal yang perlu diperhatikan oleh manusia apabila mereka memikirkan kejadian-kejadian di alam semesta dalam hubungannya dengan penciptaannya. Ada kejadian yang terjadi sesuai dengan sunnah Allah dan dapat dipikirkan oleh manusia, dan ada pula kejadian yang luar biasa, aneh lagi ajaib yang tidak sampai pikiran manusia kepadanya. Kejadian-kejadian yang luar biasa ini terjadi pada orang-orang yang telah dipilih oleh Allah dan dikemukakan kepada manusia agar mereka percaya kepada Allah penciptanya. Lalu ada tidak persesuaian antara surat Maryam dengan surat At-Toha? Ya. Ternyata ada, ya, antara surat Maryam dengan surat Toha. Satu, surat Maryam mengemukakan kisah beberapa nabi dan rasul. Ada yang secara terperinci, ada yang secara ringkas, dan ada pula yang hanya disebut namanya saja, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Surat Toha mengemukakan pula kisah beberapa orang nabi dan rasul, sebagaimana halnya surat Maryam. Kisah Musa alaihissalam dalam surat Maryam disebut secara singkat, sedangkan dalam surat Toha dikemukakan secara terperinci. Begitu pula kisah Adam alaihissalam yang hanya namanya saja disebut dalam surat Maryam, sedang dalam surat Toha dikemukakan secara terperinci. Yang kedua, menurut riwayat Ibnu Abbas, surat Toha diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam setelah Allah menurunkan surat Maryam. Yang ketiga, akhir surat Maryam menerangkan bahwa Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab sebagai kabar gembira bagi orang-orang yang bertakwa dan peringatan bagi orang-orang yang ingkar, sedang awal surat Toha menerangkan dan menguatkannya lagi. Itulah tentang surat Maryam, mudah-mudahan bermanfaat dan kita harus sering membaca surat Maryam karena maknanya luar biasa dan bermanfaat bagi semua manusia sehingga akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, kesalahan datangnya dari saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.